Sekali lagi shalom. Ya. Apa kabar bagi kita semuanya? Masih ada sukacita, amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini terambil dari Wahyu 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berresponsoria membaca firman Tuhan secara bergantian. Saya akan memulai perikop dan juga ayat yang bernomor ganjil. Nanti Bapak Ibu ayat yang bernomor genap sampai ayat 17 kita bergantian. Bila sudah mendapat katakan amin. Amin. Atau mungkin ada di situ juga ya. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Bersama-sama, sebab Anak Domba yang di tengah tahta akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah keselamatan ada pada Allah kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berpikir mengenai dan mengkonsentrasikan pikiran dan hati mengenai firman Tuhan ini. Banyak orang yang mencari keselamatan, karena keselamatan itu tidak hanya berbicara tentang selamat, tetapi berbicara tentang sukses, berbicara tentang kesembuhan, tetapi juga berbicara tentang pemulihan dan kelepasan, kebebasan. Nah, oleh karena itu, semua orang di dunia ini menginginkan untuk berupaya mencari yang namanya keselamatan. Tidak ada di dunia ini yang menginginkan hidupnya tidak selamat. Mereka mencari dengan bersusah payah melalui kekayaan mereka, melalui jabatan, bahkan melalui menjalin relasi sebanyak-banyaknya untuk menjamin keselamatan mereka.
Bahkan mereka melakukan kegiatan agamawi, ya, tradisi tanpa ada makna yang terkandung dari aplikatif kehidupan mereka, hanya untuk mencari keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam teks firman Tuhan yang kita baca hari ini, keselamatan dalam konteks ini berbicara tentang keselamatan apa? Tadi tema kita adalah keselamatan ada pada Allah kita, bukan ada pada kekayaan, jabatan, relasi, dan spiritualitas atau rutinitas agama semata. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui penglihatan Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu ini yang dituliskannya, pasal 7, kalau kita baca ayat 1 sampai 8, ada begitu luar biasa, khususnya kita fokuskan. Kita dibawa kepada kebenaran yang tidak tergoyahkan. Dia ingin mengatakan kepada semua para pembaca bahwa keselamatan itu bukan berasal dari manusia, dari dunia ini, melainkan dari Allah sendiri. Tetapi ada satu perbedaan pendapat mengenai jumlah orang-orang yang akan diselamatkan pada ayat sebelumnya. Kalau kita baca, coba kita baca pada ayat 8, 9, ayat 7, 8, mungkin bisa ditampilkan. Oke. 6 mungkin ada 6. Oke, ayat 8 tadi, 8. Ayat 8. Itu dia ya. Ada kata di situ 144.000. Di ayat berapa itu? Ayat 4. Coba lihat ayat 4. Kita baca bersama-sama. Dan aku mendengar 1, 2, 3. Bapak, Ibu, dengan membaca firman Tuhan ini, ada begitu banyak orang-orang yang tersesat, orang-orang Kristen yang tersesat. Mereka menafsirkan secara hurufiah dengan number atau dengan jumlah 144.000 yang dimateraikan di sorga. Berarti saya nggak ikut dong. Ini hanya orang-orang, sudah ditentukan 144.000 orang yang akan masuk surga, yang akan diselamatkan. Ini pemandangan atau pemahaman ini terlalu dangkal. Bahkan sampai ada orang yang beralih imannya. Karena apa? Pemahaman orang Kristen atau Alkitab orang Kristen itu terbatas untuk menyatakan bahwa untuk apa berharap kepada Tuhan kalau hanya yang diselamatkan 144.000 orang. Gak mungkin aku ada di dalamnya. Nah, ada pengertian-pengertian yang dangkal. Padahal di situ dijelaskan, tidak hanya berhenti sampai di situ. Ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8 itu menjelaskan apa? Berbicara tentang suku-suku Israel yang mendapat materai, perwakilan dari suku-suku Israel. Apakah suku-suku yang lain tidak ada? Ada di dalamnya. Oleh karena itu kita lihat pada ayat, jangan berhenti sampai pada ayat yang ke-8. Mari kita baca ayat 9 dan 10. Ayat 9 dan 10 kita kembali ke poin. Keselamatan itu adalah untuk semua orang, bukan untuk 144.000 saja. Ya. Yohanes melihat di ayat 9 itu, Bapak Ibu, satu pemandangan yang luar biasa, yaitu apa? Satu kumpulan yang besar, tak terhitung jumlahnya. Nah, ini jawabannya. Bukan 144 saja. Tak terhitung jumlahnya. Saya katakan dalam poin ini adalah keselamatan hanya untuk semua orang yang percaya. Ya, semua orang yang percaya. Dikatakan di situ bahwa semua orang itu dia melihat bahwa
dari situ ada dari segala bangsa, dari segala suku-suku bangsa, dari segala bahasa, termasuk saya dan saudara nanti. Katakan amin. Iya. Keselamatan itu bersifat universal. Untuk dalam artian terbatas ya Bapak Ibu. Walaupun saya katakan universal ini tidak berbicara tentang berarti Pak bagi orang-orang yang tidak percaya juga masuk. Untuk saat ini saya katakan tidak masuk. Tapi kalau mereka sudah percaya, mereka masuk di dalamnya. Itu tugas siapa? Tugas kita untuk memberitahukan kepada mereka bahwa keselamatan yang kekal itu hanya ada pada Allah, di dalam Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu Yohanes ingin mengatakan kepada para pembaca, kepada kita bahwa keselamatan Allah itu bersifat umum bagi semua suku, semua bahasa, semua bangsa di seluruh dunia. Semua mereka berdiri di hadapan tahta anak domba, memakai jubah yang putih dan memegang daun palem, tanda dari kemenangan, dan mereka berseru bersama-sama. Bukan hanya sebagian orang, tapi semua berseru. Orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya itu bersama-sama berseru, memuji Tuhan dengan bersuara, bukan berseru di dalam hati kuat-kuat. Bisa nggak Bapak Ibu kalau berseru di dalam hati kuat-kuat? Bisa nggak? Gitu ya? Bukan. Tetapi semua bersuara, mengeluarkan suara masing-masing. Mereka mengatakan apa? Coba kita lihat ayat yang ke-9 dan 10. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ayat 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru. Sama-sama kita katakan, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Nah, saudara lihat di sini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca, mengartikan secara bahasa asli daripada, karena ada dua pemahaman yang harus kita satukan di sini dari teks aslinya. Nah, di sini keselamatan bagi Allah. Ada orang berkepentingan bahwa masa Allah harus diselamatkan? Iya kan? Kok keselamatan bagi Allah? Itu maknanya sebenarnya apa sih? Apakah Allah kita itu membutuhkan keselamatan? Dan bagi anak domba, apakah anak domba itu butuh keselamatan? Banyak sekali para apologet untuk meluruskan ini di TikTok, ya, bahkan di YouTube, membahas banyak sekali. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang betul-betul sesat. Berarti Yesus kalian itu, anak domba itu, butuh diselamatkan. Berarti kalian harus menyelamatkan Allah dan anak domba. Sampai ini digubah jadi pujian, praise yang kita nyanyikan tadi. Keselamatan bagi Allah yang duduk. Mengapa keselamatan bagi Allah? Keselamatan itu hanya harus dimiliki oleh kita, umatnya. Kita yang membutuhkan keselamatan. Nah, oleh karena itu kita perlu membahas dengan bahasa aslinya di sini. Bahasa asli di sini Bapak Ibu, dia memakai soteria. Soteria. Ya, soteria teo. Kecil banget ya. Bisa dibaca yang di tengah. Yang di tengah aja. Yang baris kedua bisa ya.
Kan semua pada ini kan mahasiswa teologi ya? Oh bukan. Oke, coba baca di paling transliterasinya yang di bawah. 1, 2, 3. Iya. Hemon. Kami. Dalam bahasa Yunani itu hemon itu kami atau kita. Orang pertama jamak. Nah, keselamatan yang dimaksud di sini adalah soteria, ya Bapak Ibu, berbicara tentang keselamatan, bicara tentang kebebasan atau deliverance, berfungsi sebagai subjek. Jadi artinya gini, dia adalah subjek yang dipunyai, atau dia keselamatan itu dipunyai oleh objek. Objek itu berasal dari siapa? Nah, di sini objek ini adalah berfungsi sebagai pribadi. Jadi berbicara tentang keselamatan itu berbicara tentang, bukan hanya berbicara tentang diselamatkan dari dosa dalam konteks ini ya, diselamatkan dari kutuk dan dosa, diselamatkan dari hukuman kekal, bukan itu. Tapi di sini berbicara tentang pembebasan secara total, kemenangan, berbicara tentang kemenangan di akhir kehidupan kita. Setelah kita selesai dalam dunia ini, dunia yang fana ini, kita memiliki keselamatan yang kekal. Nah, Rasul Yohanes ingin mengatakan kepada kita bahwa pemulihan dari Allah adalah bentuk dari keselamatan yang sudah mencapai klimaks satu kali untuk selama-lamanya. Jadi, kalau saya katakan kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah percaya dan beriman bahwa Bapak Ibu sudah memperoleh keselamatan? Amin. Ragu. Amin. Jangan pernah berpaling. Apapun yang terjadi. Dan keselamatan yang Tuhan berikan itu bukan keselamatan yang mudah-mudahan. Keselamatan yang bersifat sementara. Di sini kata theo di situ, toteo, ya, toteo itu berbicara tentang objek. Siapa itu? Allah. Keselamatan dari Allah itu objek, ya, dari Allah. Jadi bukan bagi Allah. Mungkin Lembaga Alkitab Indonesia ingin melihat ada terjemahan yang agak berbeda di sini. Tidak masalah. Makanya kita perlu belajar firman Tuhan dengan teks aslinya. Nah, di sini dikatakan dalam teks ini bukan bagi Allah, tapi keselamatan dari Allah. Keselamatan berasal dari Allah. Ya. Nah, oleh karena itu kita jangan salah tafsir, salah persepsi. Pujian tadi saya mau ganti, keselamatan dari Allah yang duduk dan tapi nanti marah sang penciptanya. Kalau mau bikin lagu, ya bikin lirik sendiri gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Saya nggak maksa. Tapi bagus juga kok dinyanyikan tadi ya. Bagi Allah, tapi dari Allah. Karena keselamatan itu bukan bagi Allah, bukan kepada Allah, tapi kepada kita. Bagi kita keselamatan itu. Lanjut Bapak Ibu dan Saudara, selanjutnya dikatakan di situ Allah, mereka tidak berkata, ya, orang banyak itu tidak berkata, yang sekumpulan yang tidak terhitung itu tidak berkata keselamatan karena kami baik, karena amal kami banyak, karena perbuatan kami baik, maka kami diselamatkan. Bukan. Tapi di sini berbicara tentang bahwa keselamatan itu datang dari Allah semata, anugerah Allah yang diberikan. Bukan berdasarkan
penilaian atau bukan berdasarkan kebaikan semata. Kebaikan itu kita lakukan oleh karena kita sudah diselamatkan. Perbuatan baik kita lakukan bukan untuk diselamatkan, supaya diselamatkan, tidak, karena kita sudah diselamatkan. Maka perbuatan baik itu adalah bentuk daripada ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keselamatan bagi Allah dari Allah sama juga dengan sola Deo dalam bahasa Latin, ya, sola Deo. Keselamatan hanya dari Allah, yang menegaskan bahwa Allah satu-satunya sumber keselamatan dan tidak ada sedikit pun kontribusi dari manusia. Bukan sekedar pernyataan doktrin, tetapi seruan penyembahan yang disampaikan oleh orang yang banyak, yang tak terhitung jumlahnya itu, dan pengakuan. Dan ini adalah satu penggenapan yang berbicara tentang suatu hari kelak saudara dan saya bersama dengan semua orang percaya di seluruh bumi akan berkumpul di sana, bersama-sama bersuara menyuarakan keselamatan hanya dari Allah yang duduk di tempat yang maha tinggi. Mari kita buka Yohanes 3 ayat 16. Semua sudah menghafal? Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini berbicara Bapak Ibu, Allah mengasihi dunia, menyelamatkan dunia, menyelamatkan semua suku, menyelamatkan semua bahasa dan bangsa. Bukan sebagian suku, bukan sebagian bangsa, bukan sebagian bahasa, bukan sebagian negara, tetapi semua orang, tetapi yang menaruh percaya kepada Tuhan Yesus. Teks yang berikutnya 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius 2 ayat 4. 1, 2, 3. Allah menghendaki, 1, 2, 3, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Semua orang tanpa sebagian, tidak ada dikatakan situ Allah menghendaki sebagian orang diselamatkan, tidak. Hanya suku Israel saja diselamatkan, tidak. Hanya suku Batak saja yang diselamatkan, tidak ada di situ. Semua orang. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul sudah. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keselamatan sepenuhnya berasal dari Allah. Sekali lagi, bukan usaha manusia dan bukan milik kelompok tertentu. Maka tidak ada ruang untuk kesombongan rohani. Karena Injil, keselamatan itu adalah karya Allah yang menjadi dasar dari penyembahan, dan keselamatan harus membawa kepada penyembahan kepada Allah sampai akhir hidup kita. Maka tidak ada orang yang terlalu berdosa untuk diselamatkan. Sekali lagi, tidak ada orang yang terlalu berdosa untuk diselamatkan.
asal Dia memberikan hati dan hidupnya. Tidak ada orang yang terlalu baik sehingga tidak membutuhkan keselamatan. Karena semua orang membutuhkan anugerah keselamatan dari Allah. Yang kedua Bapak Ibu, kita baca melihat ayat 10 sampai 12. 10 sampai 12. Ya, saya singkatkan saja di situ. Seluruh surga, seluruh orang-orang yang ada di surga dalam penglihatan Yohanes ini tersungkur menyembah Allah, termasuk malaikat, termasuk tua-tua dan makhluk hidup bersatu berseru mengaku pujian, menaikkan pujian, menaikkan hormat, kemuliaan, hikmat dan syukur, dan mereka mengatakan bersama-sama amin. Ada doksologi yang luar biasa di surga. Pujian penyembahan yang mungkin terlalu banyak di dunia ini dengan semua versi-versi. Lagu pertama tadi yang kita nyanyikan tuh lagu baru menurut saya, itu bagus sekali. Puji-pujian terlalu banyak, mulai dari pujian yang kidung jemaat dan sebagainya itu. Pertanyaannya, apakah semua puji-pujian itu akan ada di surga? Atau pujian-pujian yang seperti apakah yang ada di surga? Apakah ada lagu-lagu kontemporer? Apakah ada lagu-lagu yang dinyanyikan oleh jemaat GPDI Betani ada di situ? Ya kan? Paduan suaranya juga puji-pujian, mungkin lagunya Arbak, lagunya yang lain-lain, mungkin ada di surga. Yang pastinya adalah jawaban itu hanya ada apa? Pujian yang kita baca tadi di ayat yang ke-10 dan 11. Ya. 10 sampai 12. Keselamatan bagi Allah, dari Allah, dan bagi anak domba Allah, dan semua mengatakan amin. Kata amin itu pasti ada di surga, ya kan? Kata amin pasti ada di surga. Walaupun ada orang yang bernama Amin di dunia ini, banyak yang bernama Amin, tapi belum tentu dia masuk surga. Tetapi setiap orang percaya, yang percaya kepada Kristus, kepada Yesus dengan setia, pasti nanti dia juga akan ikut bersama-sama mengatakan amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua ini bicara tentang sumber keselamatan hanya adalah Allah dan Yesus Kristus. Di dalam dan melalui Yesus Kristus. Keselamatan itu berbicara bahwa bukan hasil dari upaya manusia. Tidak bisa dibeli dengan seluruh kekayaan di dunia ini. Tidak kita usahakan, tidak bisa diupayakan dengan kekuatan sendiri, bahkan dengan kecanggihan teknologi yang sekarang ini luar biasa. Robot AI tidak bisa menyelamatkan kita masuk surga. Amin. Bisa enggak? Tidak bisa. ChatGPT bisa enggak membawa kita ke surga? Tidak bisa. Ya. Di era digital 5.0 ini, semua alat-alat digital, bahkan di berbagai instansi-instansi tertentu di luar negeri sudah memakai robot AI. Di rumah sakit pun sudah digunakan untuk membawa dan mengganti tandu dorong, kereta dorong untuk membawa pasien, itu sudah memakai robot, Bapak Ibu dan Saudara. Bahkan di beberapa perusahaan pun sudah digantikan, manusia sudah digantikan oleh robot. Pertanyaannya, dan ini adalah merupakan satu ancaman bagi manusia. Kalau begitu akan terjadi PHK besar-besaran, akan terjadi pengangguran besar-besaran. Saya nggak tahu di Indonesia ya, belum ada ya yang memakai robot. Di Jepang dan di beberapa negara Eropa sudah menggunakan robot sebagai tenaga pekerjanya. Walaupun tidak semua, ini menjadi tantangan yang besar Bapak Ibu dan Saudara.
Karena robot itu katanya tidak terlalu banyak kritik, tidak terlalu banyak protes, tidak perlu dia dibayar bulanan, tidak perlu upah, tinggal dicas, diprogram, dan sebagainya. Apakah dia sanggup bisa menggantikan kedudukan manusia seperti kita? Mungkin secara tenaga, mungkin secara kepintaran, bisa saja. Tetapi ada hal yang tidak bisa digantikan oleh robot dari manusia. Apa itu Bapak Ibu? Kira-kira apa? Rasa, feeling, tidak bisa digantikan. Apalagi? Apakah hanya rasa? Hati. Ya, robot gak punya hati ya. Ya, rasa itu lahir dari hati. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Inisiatif. Karena dia diprogram ya. Jadi dia sesuai dengan programnya. Jadi tidak ada inovasi dan inisiatif. Ya. Sedangkan manusia punya segala-galanya. Robot punya akal dan pikiran enggak? Enggak punya. Maka dengan 3 hal tadi yang sudah Bapak Ibu sebutkan, pakailah itu dalam bekerja selama masih hidup. Pergunakan itu sebagai keunggulan dan keunikan Anda dan saya dibandingkan dengan robot. Karena 3 hal itu adalah hal yang utama, yang terutama yang diberikan oleh Tuhan. Dan robot tidak memiliki hal itu. Robot lebih kuat dari kita secara energi, tetapi dalam hal berbicara, hati, perasaan, pikiran tidak akan bisa tergantikan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sumber keselamatan kita dari Tuhan. Keselamatan yang diberikan dari Tuhan. Akal pikiran kita dari Tuhan. Hati kita dari Tuhan. Bukan dari AI, bukan dari kecanggihan teknologi. Kepintaran kita, kehebatan kita dari Tuhan. Dari Tuhan asalnya. Oleh karena itu semuanya ini dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 saya simpulkan bahwa berbicara tentang keselamatan, keselamatan oleh karena kasih karunia, bukan hasil usaha manusia. Itu jelas, dalilnya jelas. Yohanes 14 ayat 6 katakan, Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa. Orang yang beriman kepada Yesus, yang adalah jalan keselamatan, yang adalah melalui Dia jalan satu-satunya keselamatan, pasti memperoleh keselamatan. Dan ini bukan mudah-mudahan, karena ada dalil, karena ada firman Tuhan yang berbicara. Yohanes 3 ayat 5 mengatakan, diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Paulus begitu luar biasa dalam kitab Efesus tadi ayat 2 ayat sampai Efesus 2 ayat 8 sampai 9, kemudian Titus 3 ayat 5, itu menguatkan keselamatan bukan karena usaha manusia, bukan karena perbuatan baik. Saya singgung tadi di poin yang pertama. Saudara, seorang yang tenggelam di laut tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi kalau dia tidak bisa hanya punya satu gaya dalam berenang. Bapak Ibu tahu ada begitu banyak gaya dalam berenang kan? Yang pertama gaya kupu-kupu, gaya dada, gaya apa lagi? Hah? Gaya kodok katanya ya. Kayak apa? Yang suka berenang? Semua kita suka berenang. Gaya bebas. Bebas itu kayak mana lah gaya bebas itu ya kan? Ya. Nah, ada satu gaya yang mungkin Bapak Ibu tidak dimiliki, atau mungkin Bapak Ibu lebih daripada ini.
Orang yang hanya punya satu gaya dalam berenang, kalau dia ketemu air, yaitu apa? Gaya dada. Begitu masuk ke kolam renang atau ke laut, dada, alias tenggelam. Bukan dada-dada begini, bukan, tapi dada gitu. Dada alias tenggelam, tidak bisa. Nah, orang seperti ini pasti membutuhkan orang lain untuk menyelamatkannya. Ia hanya bisa diselamatkan jika ada seseorang yang datang dari luar, yang bukan sesama-sama orang yang tenggelam, bukan, ya. Jangan sesama orang yang punya gaya satu gaya sama-sama menyelamatkan, sama-sama tenggelam, tidak bisa. Tapi orang yang dari luar yang bisa menyelamatkan, menolong dia untuk diselamatkan. Artinya begini Bapak, Ibu dan Saudara, manusia yang berdosa, saudara dan saya, tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dengan upaya kita berenang dengan semua gaya kita. Saya kira seorang perenang yang jago dengan menguasai segala ilmu, tapi kalau dia tenggelam di tengah lautan dengan jaraknya dan dalamnya, mungkin jaraknya itu ke pantai ribuan kilometer atau ratusan kilometer, pasti tenggelam. Ya, pasti tenggelam. Tetapi demikian juga hidup kita. Nggak tahu dosa kita sudah berapa kilometer yang kita sudah lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, tidak tahu. Tapi hanya ada satu pribadi yang mampu menyelamatkan kita dari kutuk dan dosa itu, yaitu Yesus Kristus. Maka oleh karena itu, keselamatan bukan hasil perbuatan baik kita. Maka berhenti mengandalkan perbuatan baik diri sendiri. Mari kita belajar berserah penuh dan mengarahkan hidup kepada kemuliaan Allah, dan hidup dalam ucapan syukur yang dipenuhi dengan penyembahan. Yang ketiga, keselamatan tidak lepas dari penderitaan. Ayat 13 sampai 14 kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Keselamatan tidak lepas dari penderitaan. 13-14. Dan seorang dari tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepada mereka, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dengan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Bapak, Ibu dan Saudara, ketika Yohanes dibawa kepada penglihatan ini, Yohanes ini Tuhan sudah tahu dia adalah pribadi yang rendah hati, ya kan? Seorang dari tua-tua itu berkata kepadanya, ayat 13, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dari mana mereka? Walaupun Yohanes ini seorang rasul, dia tidak mengatakan, oh aku tahu Tuhan, aku kan hebat. Oh mereka adalah, tidak. Ya memang dia tidak tahu siapa mereka. Kan hanya dia adalah seorang hamba yang dibawa dan memperoleh satu kesempatan yang luar biasa untuk melihat peristiwa-peristiwa masa yang akan datang, akhir zaman. Maka Bapak, Ibu dan Saudara, di sini kita lihat kerendahan hati daripada Yohanes. Dan dia mengatakan, Tuanku, Tuanlah yang mengetahuinya, not me, bukan aku. Maka tua-tua itu menjawab, ya mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Nah, saya mencoba menggarisbawahi tentang kesusahan besar, ya, dan lanjut katanya, keselamatan yang dimiliki oleh orang-orang yang di surga ini, Bapak, Ibu dan Saudara, yang sudah dibawa oleh Tuhan di surga ini, bukan keselamatan artinya mereka selamat karena mereka tidak mengalami kesakitan selama di bumi. Mereka tidak mengalami penderitaan, mereka tidak mengalami kesesakan, mereka tidak pernah sakit, mereka tidak pernah menderita. Tidak. Kesusahan besar ini berbicara tentang apa? Penderitaan yang mereka alami selama mereka waktu masih hidup di dunia.
Artinya saya mau katakan di sini yang ketiga ini adalah keselamatan yang kita peroleh tidak lepas dari penderitaan. Orang yang selamat, Bapak Ibu dan saya, bukan berarti kita tidak menderita. Itu dinamika hidup kita. Hari ini kita penyakit, mungkin Tuhan izinkan menderita. Sakit apa? Mah kronis. Sembuh beberapa bulan ke depan, terus berganti lagi asam urat, menderita. Apakah itu penderitaan, Bapak Ibu? Penderitaan. 1 tahun berikutnya, tambah lagi kolesterol. Menderita tidak? Penderitaan. Berikutnya lagi sakit gula dan sebagainya. Mungkin penderitaan, kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam melamar pekerjaan, itu penderitaan. Difitnah orang oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus, itu penderitaan. Anak-anak yang belum bertobat, ada yang bertobat tobat kumat, kapal selam, ya kan, muncul, kadang-kadang muncul ke gereja, kadang-kadang tidak, dan seterusnya. Itu penderitaan, Bapak Ibu. Itu dinamika. Mungkin serentetan hal yang terperinci tidak bisa saya sebutkan. Tetapi yang saya maksud di sini, Bapak Ibu, adalah orang yang mengalami keselamatan di surga itu bukan adalah orang-orang yang lepas dari penderitaan, tapi orang-orang yang tidak luput dari penderitaan, orang-orang yang sudah dibebaskan. Mereka sudah melewati penderitaan yang luar biasa. Maka Tuhan katakan, sabaslah engkau, hai hambaku yang setia. Masuklah ke tempat ketenangan, kedamaian yang kekal abadi. Yang kita minta selama kita hidup di dunia ini adalah ketika kita menghadapi semua penderitaan yang ada, sakit penyakit, pergumulan dan perjuangan hidup, Tuhan bersama dengan kita. Amin. Iya. Maka benarlah pada Roma 5 ayat 3 sampai 4. Penderitaan yang kita miliki itu, yang kita alami itu, bukan tidak ada maksud. Sakit, penyakit, kegagalan dan sebagainya itu selama kita hidup di dunia ini bukan tidak ada maksud. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama. Roma 5 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Penderitaan menghasilkan ketekunan dan pengharapan. Bapak Ibu yang sudah diselamatkan tapi masih tetap menderita, ingatlah penderitaan itu menghasilkan ketekunan dan pengharapan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3 ini perlu kita baca. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Saya katakan tadi Bapak Ibu harus fokus karena kita akan belajar PA seperti PA ya. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian itu terhadap imanmu, penderitaan itu adalah ujian terhadap iman kita. Seperti seorang yang masuk kelas atau dalam dunia pendidikan, kalau dia mau naik level, dia harus ada evaluasi. Harus diuji, harus dites. Enggak mungkin dia ujuk-ujuk dari kelas 1 dia lompat ke kelas 6. Kelas 1 lompat ke kelas 3. Atau dari semester 1 langsung skripsi. Tidak. Enggak ada itu. Harus ada proses tes, evaluasi, tes tengah semester, ya kan, tes akhir semester, ya. Apalagi kalau lulusan, ada begitu banyak tesnya, tes ujian sekolah, ujian nasional, ujian kompetensi dan sebagainya. Apa? Untuk apa? Untuk naik level, naik level.
Nah, kalau kita ingin naik level, ada penderitaan, itu tes bagi kita. Ada pergumulan, ada masalah Bapak Ibu, ada sakit penyakit. Saya beberapa hari ini sedikit share. Dalam bulan ini gula saya naik dan kolesterol saya juga naik. Itu penderitaan. Jadi kalau saya bisa berdiri di sini Bapak Ibu, itu karena anugerah Tuhan. Ya, berdiri karena ada begitu banyak yang ingin diceritakan, tapi bukan di sini tempatnya. Tapi yang pasti, saya bisa ada di sini bersama dengan Bapak Ibu, itu luar biasa. Itu sangat luar biasa bagi saya. Dan firman Tuhan ini pertama-tama sungguh-sungguh berbicara kepada saya. Penderitaan menghasilkan ketekunan dan pengharapan. Seperti seperti emas ya Bapak Ibu yang punya emas, mungkin cincin, anting dan sebagainya, itu tidak terjadi begitu saja. Dapat di bawah gunung, di kaki gunung, kemudian langsung berbentuk begitu, tidak. Itu harus dibakar dulu dalam api yang sekian derajat panasnya. Semakin panas api itu, semakin dia memurnikan emas itu. Ya, semakin panas sehingga muncullah dia emas murni. Kalau tidak murni dia pasti dia meleleh. Gitu ya. Pasti meleleh dan tidak berbentuk. Seperti yang digelang tangan Bapak Ibu. Ya, cincin dan sebagainya. Demikian juga hidup kita. Ketika kita mengalami penderitaan ikut Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan, Tuhan, mengapa aku menderita? Saya mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa penderitaan itu, masalah itu bukan berarti akhir dari segala-galanya dalam hidup kita. Katakan amin. Sakit penyakit itu bukan adalah akhir dari segala-galanya untuk mengakhiri hidup kita di dunia ini. Maka jangan heran Bapak Ibu jika hidup kita masih bergumul. Tetapi penderitaan itu bukan tanda untuk meninggalkan dan ditinggalkan oleh Tuhan. Sakit penyakit bukan berarti tanda bahwa Tuhan meninggalkan engkau dan saya. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Maka tetap setia meskipun sulit. Ingatlah, melalui penderitaan Tuhan membentuk dan memurnikan iman kita. Yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara, janji indah kekal, keselamatan kekal. Yang terakhir, ayat 15 sampai 17. Ini bagian yang terakhir dari kunci dari yang disampaikan oleh Yohanes kepada para pendengar, pembacanya, penerima suratnya pada waktu itu. Orang yang diselamatkan itu berbicara melayani Allah siang dan malam pada waktu itu. Ya, pada ayat 15-17 itu, karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah melayani Dia siang dan malam. Di surga itu sebenarnya berbicara tentang situasi. Tetapi situasi itu kalau orang melayani berarti tidak ada kegelapan di dalamnya. Tidak ada kegelapan. Di tempat kehidupan kekal itu tidak ada kegelapan. Kapan malam, kapan pagi, kapan siang. Siang dan malam itu berbicara tentang apa? Keaktifan mereka melayani dan memuji Tuhan. Keaktifan mereka. Ya. Di bait sucinya. Itu artinya terus-menerus mereka melayani. Tidak ada capeknya. Karena di surga tidak ada rasa capek Bapak Ibu. Kesedihan pun tidak ada. Yang ada di sana adalah sukacita. Dan ia duduk di atas tahtanya dan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ayat 16. Mereka tidak akan menderita kelaparan dan seterusnya, menderita dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak menimpa mereka. Inilah kondisi surga Bapak Ibu dan Saudara. Meskipun terang benderang, tidak ada panas di sana. Tidak ada panas matahari dan terik matahari tidak ada di sana. Bahkan dikatakan apa? Tidak ada rasa lapar. Tidak ada penderitaan lapar. Tidak ada kehausan di sana.
Di sana melayani Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan, dilindungi Tuhan. Luar biasa. Allah, ini yang paling penting, ayat 17. Sebab anak domba Allah di tengah tahta itu akan menggembalakan Yesus Kristus, yang adalah gembala yang baik. Gembala yang dikatakan oleh Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku. Dalam Yohanes juga menuliskan bahwa apa? Akulah gembala yang baik. Dan di kitab Wahyu diulang kembali, dikatakan fungsi daripada anak domba itu menggembalakan mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya itu. Dan mereka akan dituntun ke mata air kehidupan. Luar biasa Bapak Ibu. Terlalu indah firman Tuhan ini. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Kalau kita hitung di dunia ini, selama kita mulai dari kecil sampai dengan detik ini, sudah berapa ember air mata yang kita sudah tuangkan? Berember-ember, bertong-tong. Ingat Bapak Ibu, air mata itu hanya ada di dunia, tapi di surga tidak ada air mata. Amin. Gak apa-apa kamu menangis, itu wajar. Wajar, itu manusiawi. Tapi tidak manusiawi, tidak rohani malah kalau dia tiap hari melihat kejadian menangis terus. Ya kan, apalagi kalau lihat sinetron, nonton film Korea, nangis, termehek-mehek. Iya kan? Tapi kalau lihat tetangga menderita, berduka, tidak menangis. Ya kan? Malah cuek. Itu suatu tidak manusiawi itu. Tetapi kalau menangis karena kesedihan, karena sakit penyakit, karena kegagalan, menangis. Menangis karena bersukacita menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tadi saya berdiri di situ, hati saya terangkat, saya menangis di hadapan Tuhan karena saya merasakan kehadirannya. Saya merasakan kehadiran Tuhan. Saya meneteskan air mata. Pujian yang begitu mengalun. Tidak apa-apa, bukan cengeng. Enggak, itu bukan cengeng. Pak yang menangis. Iya, kalau menangis sebentar-sebentar menangis, jatuh lututnya luka, nangis, ya kan? Ya kan? Nangis. Kemudian chat nggak dibalas, nangis. Telepon nggak diangkat, nangis. Itu cengeng itu. Orang anak muda bilang cemen. Iya kan, tidak ada di sini. Tidak ada. Di jemaat GPD Betani tidak ada. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, dalam Yesaya 25 ayat 8, Tuhan akan menghapus air mata. Ini bukan hanya dalam kitab Wahyu saja. Sudah dinubuatkan pada kitab oleh Nabi Yesaya pada perjanjian lama. Tidak ada lagi maut, duka cita dan kesakitan. Ayat pasal 21 di Wahyu. Coba kita buka Wahyu 21 ayat 4. Tolong Bang. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tuhan yang melakukan semuanya itu. Yesus adalah gembala yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, aplikasinya bagi kita, keselamatan sepenuhnya berasal dari Allah, bukan dari usaha manusia, bukan dari milik suku tertentu, kelompok tertentu, bukan, tetapi hanya dari Allah. Maka berbahagialah kalau Bapak Ibu dengan iman percaya bahwa Ibu sudah diselamatkan. Amin. Amin. Yang kedua, keselamatan itu bukan hasil perbuatan baik. Perbuatan baik itu adalah bukti, dampak dari kita sudah diselamatkan. Maka berhenti sombong, berhenti mengandalkan perbuatan baik diri sendiri. Kita menyumbang, kita memberikan perpuluhan, kita memberikan kolekte, bukan supaya kita diselamatkan,
tetapi karena kita sudah memperoleh keselamatan. Yang ketiga, jangan heran jika hidup kita ini masih ada pergumulan. Adalah satu lagu yang baru itu ya, saya lupa saya. Ada satu lagu itu saya suka. Meski walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya rencana punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih. Yang terakhir Bapak Ibu, selalu ada pengharapan kekal. Baik setiap penderitaan yang kita alami saat ini, pergumulan yang kita alami. Dunia ini bukan akhir dari segala-galanya kehidupan kita, karena akan ada kehidupan yang kedua, kehidupan yang kekal, yaitu everlasting life. Dan rindukanlah itu, yakinkan engkau ada di sana, dan pastikan engkau setia ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Pastikan engkau setia, didapatinya setia. Dia akan menggantikan segala air matamu. Dia akan menggantikan segala penderitaanmu. Dia akan menggantikannya dengan sukacita, dengan pengharapan yang kekal. Jika saat ini engkau lelah, jika saat ini engkau merasa tidak layak, jika saat ini engkau menderita, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan sedang berperkara dengan kita. Tuhan pasti menolong kita. Dan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama, kita bangkit berdiri.